Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian autentik kurikulum 2013 yang beranggotakan terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Lia Kurniawati, dan saudari Naysila Ana Fulani, serta saudari Nur Khaufi Khuzaini. Yang pertama, pembahasan pertama itu adalah pengertian penilaian autentik, itu yang dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, sebelum ke penilaian autentik, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu penilaian. Ya, penilaian itu adalah suatu penetapan yang menggunakan berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi. Di sini ada menurut pendapat Trianto, yang dimana penilaian itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa. Jadi penilaian itu adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu adalah suatu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik sesuai dengan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi penilaian autentik itu adalah pendekatan atau instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk menerapkan ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas seperti membaca, meringkas, eksperimen, mengamati, survei, membuat karangan, dan diskusi kelas. Yang kedua, itu adalah ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, penilaian autentik itu adalah harus mengukur semua aspek pembelajaran. Jadi penilaian autentik ini mencakup semua aspek pembelajaran. Yang pertama aspek kognitif, kedua aspek afektif, yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Yang kedua itu adalah penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga menggunakan berbagai cara dan sumber. Dan yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Dan yang terakhir adalah penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasan atau kuantitas. Selanjutnya, itu adalah prinsip dan karakteristik penilaian autentik. Itu terdiri dari objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Dalam penilaian autentik, gambaran perkembangan belajar siswa harus diketahui oleh guru, agar guru tersebut mengetahui sejauh mana proses belajar siswa itu yang telah terlaksana. Sebab apabila data yang dikumpulkan guru mengindikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan belajar, itu maka guru bisa mengambil tindakan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Seperti yang pertama, objektif. Artinya penilaian itu harus berbasis pada standar atau tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Terpadu itu maksudnya penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan belajar dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, ekonomis. Maksudnya adalah penilaian yang efisien dan efektif dapat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Dan yang keempat itu adalah transparan. Maksudnya transparan itu adalah prosedur penilaiannya itu kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusannya dapat diakses oleh semua pihak. Dan yang kelima itu adalah akuntabel. Akuntabel ini adalah kedua penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal sekolah untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah
edukatif. Edukatif itu artinya mendidik dan memotivasi peserta didik dan siswa. Selanjutnya adalah karakteristik penilaian autentik. Di sini ada 4 karakteristiknya. Yang pertama itu adalah bisa digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang menilai pada akhir pembelajaran, misalnya digunakan pada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan sebagainya. Kalau sedangkan penilaian sumatif itu adalah penilaian di awal pembelajaran. Maksudnya itu seperti ulangan harian, seperti evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu adalah mengukur keterampilan dan performansi atau bukan mengingat fakta. Yang ketiga berkesinambungan dan terintegrasi. Dan terakhir adalah dapat digunakan sebagai feedback. Ya, ini adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurhaufi Huzaini tentang perbedaan penilaian autentik dan penilaian tradisional. Baik teman-teman, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan penilaian autentik dan penilaian tradisional. Penilaian memang pada umumnya hanya memfokuskan pada respon peserta didik, di mana peserta didik menjawab pertanyaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Penilaian tradisional ini lebih mengacu tesnya pada pilihan ganda, saling melengkapi, menjodohkan, tes benar salah. Berikut ini adalah perbedaan penilaian autentik dengan penilaian tradisional. Yang pertama, pada penilaian tradisional itu pilihan jawabannya terbatas. Misalnya, nanti kan murid diberikan soal dan soalnya itu hanya ada pilihannya A, B, C, D. Nah, sedangkan pada penilaian autentik itu adalah nanti jawabannya akan mendorong ke arah perdebatan. Yang kedua, penilaian tradisional itu cenderung mendorong hafalan jawaban yang benar. Sedangkan pada penilaian autentik itu adalah lebih mendorong para peserta didik untuk berpikir kritis. Yang ketiga, goalnya dari penilaian tradisional ini hanya untuk pengetahuan. Sedangkan dari penilaian autentik goalnya ini untuk skill, untuk meningkatkan kemampuan. Sedang yang keempat yaitu guru membuat tes dan jawaban untuk mengukur kemampuan peserta didik. Sedangkan pada penilaian autentik, peserta didik memilih dan mengkonstruksi jawaban untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, penilaian tradisional ini lebih prioritas pada hasil pembelajarannya, hasil akhir dari pembelajarannya. Sedangkan pada penilaian autentik itu lebih memprioritaskan itu pada prosesnya. Jadi pada penilaian autentik ini yang lebih dilihat itu prosesnya, bukan hasil akhirnya. Yang keenam, pada penilaian tradisional ini lebih menekankan kompetisi atau persaingan. Sedangkan pada penilaian autentik itu lebih untuk ke arah kerjasama. Yang ketujuh, penilaian tradisional tidak dapat membuktikan kemampuan peserta didik secara langsung. Sedangkan pada penilaian autentik membuktikan kemampuan peserta didik secara langsung lewat konstruksi pengetahuan. Yang kedelapan, penilaian tradisional ini meminta untuk peserta didik hanya mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan penilaian autentik itu meminta peserta didik untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari materi yang telah dipelajari. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisara Fulani akan melanjutkan presentasi penilaian autentik ya. Yang sekarang yaitu bentuk penilaian autentik secara langsung dan secara daring dalam penilaian kelas. Yang pertama, dalam bentuk penilaian autentik secara langsung dapat dilaksanakan dengan satu, yaitu penilaian kinerja. Di sini pada penilaian kinerja, guru memberi penilaian pada proses atau bagaimana siswa bekerja. Di sini guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Kemudian yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Ya, jadi proyek ini guru memberikan selang waktu dalam pengerjaan sebuah tugas. Nah, dalam bentuk pengerjaannya itu bisa masuk dalam penilaian proyek. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian produk.
Di sini meliputi penilaian atas kemampuan peserta didik menghasilkan produk. Contohnya seperti produk makanan, pakaian, atau hasil karya seni lainnya seperti gambar, lukisan, atau pernak-pernik seperti itu. Ya, jadi yang di sini yang dinilai adalah hasilnya atau produk yang dihasilkan atau produk yang dibuat oleh anak peserta didik. Kemudian penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak atau yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Fokus dari penilaian portofolio ini adalah kumpulan karya atau peserta didik secara individu atau kelompok dalam satu periode pembelajaran tertentu. Jadi seperti penilaian proyek tadi, ada jangka waktunya, tetapi di sini bukan hanya satu karya, tapi ada beberapa karya begitu. Kemudian yang terakhir, penilaian tertulis. Tes tulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dalam bentuk uraian ataupun pilihan ganda. Jawaban yang dipilih bisa terdiri atas pilihan ganda yang tadi atau pilihan benar dan salah, kemudian ya atau tidak, menjodohkan, dan uraian yaitu sebab akibat. Tes tertulis berbentuk uraian atau isi menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, dan mensintesis, kemudian mengevaluasi, dan setelah itu sebagai atas yaitu seperti yang di atas tadi dalam materi yang sudah dipelajari tadi. Jadi penilaian tertulis ini bisa dikatakan siswa itu menjawab pertanyaan secara tertulis yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk penilaian autentik secara daring. Di sini karena ya kita tahu ya ada pandemi seperti ini, jadi bentuk penilaiannya pun sudah agak berbeda, yaitu secara daring. Secara daring ini bisa dikatakan secara online. Jadi tugas yang diberikan itu kepada siswa bisa melalui media massa atau melalui ya seperti kita media seperti ini untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik dalam memahami materi. Guru dapat mengimplementasikannya dalam bentuk penilaian seperti yang pertama yaitu tugas. Tugas di sini pemberiannya melalui daring harus memperhatikan beberapa hal. Yang diperhatikan yaitu penyusunannya lebih memperhatikan instruksi tertulis yang detail, tetapi cukup jelas dan ringkas. Jadi tidak perlu bertele-tele. Yang penting itu jelas, singkat, dan peserta didik itu dapat memahami dari tugas yang diberikan. Dapat berupa tugas observasi atau bentuk penilaian tertulis, yaitu dengan memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan salah benar, atau iya dan tidak, atau uraian, dan sebagainya. Tugas observasi itu nanti juga setelah guru memberi tugas, nah yang diobservasi itu dalam bentuk tulisan seperti itu. Kemudian untuk ulangan harian, untuk ujian seperti UH, PTS, dan ujian akhir itu juga dilakukan secara daring, yaitu guru menyiapkan soal secara online atau dalam jejaringan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Ulangan harian dapat pula dilakukan dengan pengerjaan manual atau tidak secara online, yaitu dengan mengerjakan ulangan harian yang terdapat dalam buku LKS atau paket yang dimiliki peserta didik, kemudian mengirimkan hasilnya kepada guru dalam bentuk foto. Ya, untuk ulangan harian kan peserta didik sudah diberikan LKS sebelumnya. Nah itu UH-nya siswa diberikan tenggang waktu, kemudian mengerjakan UH tersebut, kemudian dikumpulkan kepada guru dalam bentuk file foto. Kemudian selanjutnya forum diskusi. Di sini forum diskusi itu bisa melalui web blog atau seperti media-media lainnya. Dengan proses penilaian seperti ini dalam forum kelas dapat disesuaikan guru dengan fleksibilitas dalam membangun kelas maya sehingga dapat melibatkan keaktifan peserta didik. Dalam praktiknya, guru dapat memberikan pertanyaan seputar materi yang telah dibagikan kepada peserta didik.
Kemudian melakukan penilaian terhadap peserta didik yang mampu menjelaskan dengan baik dan peserta didik yang aktif. Jadi dalam forum diskusi yang dinilai guru itu keaktifan siswa dan juga siswa-siswa yang mampu berpikir kritis, baik itu mengutarakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, menjelaskan sebuah deskripsi. Nah, jadi untuk anak-anak yang seperti itu bisa kita lakukan penilaian seperti itu. Jadi bentuk penilaian daring ini memang berbeda ya dengan penilaian yang secara langsung ya, walaupun yang membedakannya adalah medianya yang digunakan. Tetapi kebanyakan cara penilaiannya itu hampir sama. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan untuk bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.